Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Liliana Rianti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Izinkan kami dari kelompok 19 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implikasi teori perkembangan manusia. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andini Nuraini Hidayat dan rekan kelompok saya, Dinda Amelia Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, perkembangan manusia adalah sebuah proses yang meliputi perubahan fisik, kognitif, dan emosional dari sejak lahir hingga kematian. Lalu, proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor genetik dan lingkungan. Nah, faktor ini tuh termasuk interaksi sosial, pendidikan, dan budaya. Lalu, keseluruhan perkembangan ini berlangsung melalui berbagai tahap kehidupan, mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa hingga lansia. Dengan setiap tahapan itu memiliki karakteristik dan tantangan unik yang berkontribusi pada pembentukan individu yang utuh. Selanjutnya ada teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah pendekatan psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Psikoanalisis berfokus pada pengaruh pikiran bawah sadar terhadap perilaku manusia. Freud percaya bahwa pengalaman masa kecil itu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental seseorang di masa dewasanya. Selanjutnya, pada teori psikoanalisis terdapat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada teori struktur kepribadian. Nah, teori struktur kepribadian ini memiliki 3 komponen kepribadian. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Id merupakan komponen primal dan instinktif yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Lalu, ego merupakan bagian yang rasional dan realistis yang beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Dan yang terakhir, superego merupakan bagian moral dari kepribadian yang berisi tentang nilai-nilai dan norma yang diinternalisasikan. Selanjutnya ada teori tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama ada tahap oral yang berlangsung pada usia 0 hingga 1 tahun. Fokusnya ini pada mulut seperti aktivitas menghisap dan menggigit. Lalu ada tahap anal yang berlangsung pada usia 1 hingga 3 tahun. Fokusnya pada kontrol dan pelepasan buang air besar. Lalu yang ketiga ada tahap palisik yang berlangsung pada usia 3 hingga 6 tahun. Fokusnya ini pada alat kelamin, perkembangan kompleks Oedipus dan Elektra. Lalu yang keempat ada latensi yang berlangsung pada usia 6 hingga 12 tahun yang merupakan dorongan seksual tertidur dan energi yang dialihkan ke aktivitas lainnya. Dan yang terakhir ada genital yang berlangsung pada usia 12 tahun ke atas, merupakan dorongan seksual yang muncul kembali yang diarahkan kepada hubungan heteroseksual. Lalu yang terakhir ada mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada resepsi yang menekankan kenangan yang mengganggu ke dalam alam bawah sadar. Lalu yang kedua ada proyeksi yang merupakan mengalihkan perasaan atau keinginan yang tidak diinginkan kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada sublimasi, yaitu mengalihkan impuls yang tidak dapat diterima ke aktivitas yang lebih yang dapat diterima. Dan yang terakhir ada pemindahan, yaitu menjaga keseimbangan psikologis dan mengatasi berbagai tekanan emosional dan konflik internal. Selanjutnya ada dampak teori psikoanalisis. Yang pertama, pemahaman akan pengaruh emosional, di mana guru dapat memahami bahwa masalah emosi siswa dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Lalu yang kedua, penerimaan perbedaan individu, yaitu dengan mengakui bahwa pengalaman masa kecil dan konflik internal dapat mempengaruhi perilaku dan prestasi siswa. Yang ketiga, pentingnya dukungan emosional. Dengan dukungan emosional ini dapat mendorong lingkungan belajar yang mendukung emosional untuk membantu siswa mengatasi trauma dan stresnya. Selanjutnya, kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Yang pertama, dapat memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran yang sensitif terhadap trauma dan pengalaman masa lalu. Dan yang terakhir yaitu membangun hubungan yang terapeutik dengan masyarakat.
Selanjutnya ada teori psikososial. Teori psikososial merupakan konsep yang dikemukakan oleh Erik Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor psikologis dan sosial. Erik Erikson juga mengusulkan 8 tahap perkembangan psikososial yang dihadapi individu sepanjang hayatnya. Dan pada setiap tahap tersebut, individu dihadapkan dengan krisis psikososial yaitu konflik antara dua kutub yang harus diselesaikan. Ia juga menekankan pentingnya konflik-konflik psikososial yang dihadapi dalam setiap perkembangannya, dan bagaimana penyelesaian konflik tersebut akan membentuk kepribadian seseorang. Nah, keberhasilan dalam menyelesaikan krisis tersebut akan membawa individu ke tahap selanjutnya, dan sedangkan kegagalan dapat menghambat perkembangannya. Berikut saya jelaskan tentang 8 tahap perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan yang dialami di usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada otonomi versus malu dan keraguan yang dialami pada usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada inisiatif dan rasa bersalah yang dialami pada usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat ada industri versus rendah diri yang dialami pada usia 6 sampai 12 tahun. Yang kelima ada identitas versus kebingungan peran yang dialami pada usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam ada keintiman versus isolasi yang dialami pada dewasa awal pada usia 20 sampai 40 tahun. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi yang dialami pada pertengahan dewasa pada usia 40 sampai 60, dan yang terakhir ada integritas versus keputusan yang dialami pada dewasa tua di sekitaran umur 60 tahun ke atas. Lanjut, ada dampak teori psikososial bagi pembelajaran. Jadi, teori psikososial dalam konteks pembelajaran dapat membantu untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan siswa, sehingga nantinya kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan relevan. Yang kedua, dapat menjadi pengembang keterampilan sosial dan kerjasama melalui metode pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif seperti diskusi kelompok dan proyek tim. Yang ketiga, dapat merancang kegiatan belajar yang menantang dan menarik agar peserta didik merasa kompeten dan memiliki otonomi atas pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, dapat membangun hubungan yang positif dengan menunjukkan empati, perhatian, dan dukungan. Yang hal ini tuh dapat membantu siswa merasa aman dan dihargai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Dan yang terakhir adalah dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kaitan teori psikososial dengan prodi pendidikan masyarakat. Jadi, teori psikososial juga memiliki relevansi yang besar terhadap prodi studi pendidikan masyarakat, karena pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan-pendekatan edukatif yang holistik. Nah, dengan pemahaman tentang teori psikososial dalam pendidikan masyarakat, kita tuh dapat membantu untuk merancang program-program pembelajaran yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan aspek emosional, sosial, dan moral dari peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan psikososial yang sedang dialami. Yang kedua, dapat membantu untuk merancang program yang sesuai dengan berbagai tahap kehidupan peserta didik, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa serta lansia. Yang ketiga, dapat membuat program pelatihan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan psikososial peserta. Misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi orang dewasa muda. Yang keempat, dapat membangun individu untuk menyediakan dukungan dan sumber daya yang tepat. Sehingga kita dapat mengatasi krisis psikososial tertentu seperti kebingungan peran pada remaja atau isolasi sosial pada orang dewasa muda. Dan yang terakhir ada dapat membantu untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan psikososial peserta didik. Selanjutnya ada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan psikologis yang berfokus pada studi perilaku yang dapat diamati dan diukur. Behaviorisme mengabaikan proses mental internal dan menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Lalu ada teori menurut para ahli yaitu conditioning klasik.
Menurut Ivan Pavlov, yaitu proses pembelajaran di mana stimulus netral dipasangkan dengan stimulus yang sudah menimbulkan respon tertentu sampai stimulus netral tersebut menimbulkan respon yang sama. Lalu ada conditioning operand menurut B.F. Skinner, yaitu proses pembelajaran di mana perilaku yang dikendalikan oleh konsekuensinya, yaitu penguatan atau hukuman. Contohnya penguatan positif dan negatif, lalu hukuman positif dan hukuman negatif. Selanjutnya ada dampak pada pembelajaran. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Lalu yang kedua, penggunaan penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku. Lalu yang ketiga, pemberian umpan balik yang konsisten dan tepat waktu. Yang keempat, penggunaan aktivitas praktis yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur untuk menilai kemajuan siswa. Lalu kaitannya terhadap pendidikan masyarakat, yang pertama merancang program edukasi yang berfokus pada perubahan perilaku masyarakat. Lalu yang kedua memanfaatkan teknik modifikasi perilaku yang mengatasi masalah sosial. Lalu yang ketiga mengevaluasi efektivitas program melalui pengukuran perilaku. Yang keempat menggunakan prinsip penguatan untuk merancang program pendidikan yang efektif. Dan yang terakhir mengajarkan teknik manajemen kelas dan pengelolaan perilaku dalam setting pendidikan masyarakat. Selanjutnya ada teori humanisme. Teori humanisme dalam psikologi perkembangan manusia dikaitkan dengan konsep bahwa individu memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Berikut saya jelaskan tentang teori humanisme berdasarkan para ahli. Yang pertama yaitu ada Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa teori humanisme menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebelum mencapai aktualisasi diri. Yang kedua ada Carl Rogers, yaitu berfokus pada potensi dan kemampuan individu untuk belajar dan berkembang. Dan yang terakhir ada Eric Fromm yang menekankan bahwa pentingnya kebebasan dan tanggung jawab dan kreativitas dalam pengembangan manusia. Lanjut, ada dampak dari penerapan teori humanisme. Penerapan teori humanisme dalam pembelajaran dapat memberikan dampak bagi peserta didik. Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar, kemandirian, dan rasa percaya diri melalui pemberian penghargaan terhadap setiap siswa. Yang kedua, dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mendorong keterbukaan dan memberikan dukungan tanpa syarat. Yang ketiga yaitu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa, serta dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab dan inisiatif dalam proses belajar. Yang keempat, yaitu dapat membangun hubungan yang positif dan saling menghormati untuk menciptakan rasa keterhubungan dan penghargaan. Yang terakhir, dapat mengembangkan potensi diri dengan mendorong untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi baik dalam akademik maupun aspek lainnya. Nah, selanjutnya ada kaitan teori humanisme dengan prodi. Teori humanisme memiliki relevansi yang kuat dengan prodi pendidikan masyarakat. Prodi pendidikan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan partisipatif dan inklusif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip humanisme dalam kurikulum pendidikan masyarakat dapat lebih efektif untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan, minat, dan konteks masyarakat setempat. Yang kedua, dapat menerapkan metode pembelajaran yang dirancang untuk orang dewasa belajar secara mandiri dan berorientasi pada masalah. Yang ketiga, memberikan dukungan dan penghargaan tanpa syarat kepada anggota masyarakat untuk mendorong partisipasi dan perkembangan diri masyarakat tersebut. Yang keempat, menyediakan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi dalam kelompok sosial yang mendukung. Dan yang terakhir, dapat menciptakan lingkungan belajar dalam masyarakat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan individu. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Psikologi kognitif adalah pendekatan yang mempelajari proses mental seperti persepsi, memori, pemikiran, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses internal dalam memahami perilaku manusia. Lalu teori yang dikemukakan ahli, yang pertama perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu pertama ada tahap sensor motor yang berlangsung pada usia 0 hingga 2 tahun, yang dimana bayi memahami dunia melalui tindakan fisik.
Lalu yang kedua, tahapan praoperasional, yaitu ketika umur 2 hingga 7 tahun, di mana anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, namun masih dalam egosentralis. Lalu yang keempat ada tahap operasional konkret yang berlangsung pada usia 7 hingga 11 tahun, di mana anak mulai berpikir logis tentang objek konkret. Yang terakhir ada tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 11 tahun ke atas, di mana tahapan ini kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis yang berkembang. Selanjutnya ada teori belajar sosial menurut Albert Bandura, yaitu belajar melalui observasi dan intimasi dari orang lain, dan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan pada kemampuan diri untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada dampak dari teori kognitif. Yang pertama, mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai perkembangan kognitif siswa. Lalu yang kedua, memfasilitasi metakognitif dan belajar mandiri siswa. Yang ketiga, mendorong pengetahuan melalui penemuan. Yang keempat, mengajarkan siswa mengatur proses belajar sendiri. Dan yang terakhir, menggunakan teknik pembelajaran yang beragam. Lalu kaitannya dengan pendidikan masyarakat, yang pertama, memahami proses pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan masyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi komunikasi efektif untuk berbagai kelompok. Yang ketiga, mendorong pembelajaran seumur hidup dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, merancang kurikulum yang merangsang perkembangan kognitif siswa. Dan yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif untuk melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Dan yang terakhir ada teori ekologi. Teori ekologi dalam perkembangan manusia yang dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner menyatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang terdiri dari beberapa sistem, yaitu ada mikrosistem atau lingkungan langsung individu, mesosistem atau interaksi antara mikrosistem, ekosistem atau lingkungan tidak langsung yang mempengaruhi individu, dan makrosistem atau nilai, norma, dan budaya masyarakat. Selain itu, Henry Murray juga menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal individu dengan lingkungan eksternalnya, atau kepribadian seseorang berkembang melalui proses adaptasi terhadap tuntutan lingkungan. Vygotsky juga ikut menekankan bahwa interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial dapat membantu individu dalam belajar dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Lanjut, dampak dari teori ekologi bagi pembelajaran. Nah, teori ekologi memiliki dampak yang signifikan bagi pembelajaran yang meliputi yang pertama, dapat memperkuat pemahaman bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, sehingga pendekatan pembelajaran harus memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan. Yang kedua, yaitu dapat mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa. Yang ketiga, ada menekankan pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial dan penerapan nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, dapat merancang kebijakan pendidikan dan intervensi dengan mempertimbangkan dampak pada sistem ekologi. Dan yang terakhir, ada pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kaitan teori ekologi dengan pendidikan masyarakat itu dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan potensi individu. Yang kedua, dapat merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, dapat merancang program untuk melibatkan semua lapisan lingkungan dari individu hingga kebijakan nasional guna menciptakan dampak yang berkelanjutan. Yang keempat, yaitu teori ekologi dapat mendukung pentingnya partisipasi aktif dari berbagai komponen masyarakat dalam pendidikan. Dan yang terakhir, teori ekologi dapat memberikan penekanan pada pendidikan inklusif yang mengakomodasi keberagaman individu dan memperhitungkan kebutuhan serta potensi peserta didik. Jadi kesimpulannya adalah teori psikologi menawarkan berbagai kerangka kerja untuk memahami perilaku manusia dan aplikasinya dalam pembelajaran.
Psikoanalisis menyoroti peran alam bawah sadar, sementara teori psikososial menekankan tahapan perkembangan sepanjang hidup. Selain itu, pendekatan behaviorisme berfokus pada pengkondisian dan penguatan, sedangkan pendekatan kognitif menyoroti proses mental. Lebih lanjut, pendekatan humanisme menekankan pemenuhan diri dan lingkungan belajar yang mendukung, sedangkan teori ekologi mengakui pengaruh pembelajaran dari berbagai sistem lingkungan. Sehingga semua teori ini berkontribusi pada pendidikan, psikologi, dan bimbingan konseling untuk menyediakan alat dan wawasan untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan individu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.